mungkin sedikit bertindan dengan industri malah sains, tapi boleh saja sebenarnya kita tulis semula atau bincangkan semula berkaitan kepada teknologi. Jadi tajuk yang akan saya bentangkan adalah tentang kota-kota awal di Minangkabau. Okey, saya pada mulanya merasakan bahawa ada kajian dilakukan terhadap kota-kota awal Minangkabau ini dengan teliti, sebab ada sebuah buku yang membahas kota-kota pra-kolonial di Indonesia. Tapi bila saya baca buku ini adalah tesis master lama dahulu, mungkin 20 tahun yang lepas. Tapi bila saya baca habis, rupa-rupanya tidak ada sedikit pun maklumat berkenaan Sumatera Barat. Sumatera Selatan ada. Jadi saya akan bincangkan hal ini. Jadi apabila saya membincangkan tentang kota-kota awal Minangkabau ini, hasrat saya adalah untuk melihat pemboleh-ubah tertentu di dalam pembangunan sesebuah kota. Dan kalau boleh adalah mendapatkan konsep-konsep yang boleh yang membelakangi pemboleh ubah ini dan boleh dicadangkan untuk dibangunkan semula pemboleh ubah ini. Di samping kalau kita hanya untuk describe atau menggambarkan apa yang berlaku di sekitar sesuatu tapak lah, macam tapak arkeologi, kita akan, kalau kita menggali arkeologi atau melakukan penggalian cari gali, kita akan describe atau menggambarkan benda-benda yang kita jumpa. Tetapi jarang sekali kita akan cuba membina satu konsep apa sebenarnya hasil penemuan kita itu. Contohnya dahulu ada banyak ahli arkeologi menemui manik di banyak tapak arkeologi seluruh dunia. Mereka merasakan bahawa manik ini sebenarnya hanyalah bagaimana orang-orang bangsawan di dalam kota tersebut atau tapak-tapak itu menghias diri mereka. Tapi sebenarnya kemudian diteorikan bahawa manik-manik ini adalah sistem kewangan di zaman itu. Jadi itu maksud saya apabila kita untuk mendapatkan konsep itulah. Jadi adakah penemuan itu sebenarnya memiliki atau cebisan daripada suatu konsep yang mendasar dalam sebuah pembinaan kota. Okey. Jadi saya ada tulis tangan saja sebab saya sebenarnya tak biasa tulis PowerPoint tu. Tak reti pun. Jadi selalunya kalau saya membentang, saya selalunya ada paper penuh dan paper itu saya bacakan lebih kurang atau saya bentangkan. Jadi saya ada tulis, saya hantar pada Syarul bahan itu. Tapi saya boleh kongsikan pada tulang. Saya akan baca daripada nota saya lah. Okey, jadi pertama kali kajian berkenaan kota di dunia ini dilakukan dengan baik oleh Weber pada tahun 1924. Weber mentelaah banyak bahan-bahan. Weber adalah seorang boleh dikatakan seorang penyelidik dalam bidang pengurusan sistem pengurusan untuk negara Jerman. Beliau dikatakan seorang pemikir yang mampu untuk mendapatkan material untuk menyokong teori politik Hegel, iaitu ahli falsafah Jerman yang tersohor selepas daripada Immanuel Kant. Jadi Weber memperinci keseluruhannya. Saya ada baca buku Weber beberapa. Sehingga kan peranan seorang penyapu sampah di dalam sebuah pejabat pun dia mahu perincikan sehingga kepada apakah kesan kalau seorang penyapu sampah itu atau pemungut sampah itu tidak ada di situ. Jadi apa yang akan berlaku kepada sistem. Jadi begitu detail. Kebanyakan daripada pembangunan bandar sekarang ini memang datang daripada konsep-konsep yang dikembangkan oleh Weber lah. Jadi Weber mengkelaskan kota ini kepada 7 sekurang-kurangnya, iaitu kota pengguna, kota industri seperti Manchester, kota perdagangan seperti Venice dan Melaka. Okey. Kota pertanian ni banyak seperti mungkin
Kota Majapahit kalau ditemui atau Sriwijaya. Kota politik dan pengurusan seperti Angkor Wat, iaitu khusus hanya untuk mengurus tamadun atau peradaban Kemboja. Angkor Wat dibina pada kurun yang ke-13. Kota pertahanan seperti juga Kota Melaka yang dibina oleh Portugis itu. Dan yang terakhir adalah kota peribadatan. Contoh yang diberi oleh Weber adalah Mekah. Saya tambahkan Vatican lah. Vatican lambat dibina, tapi Mekah sudah ada di situ mungkin malah sebelum kedatangan Islam lagi. Jadi dan dihadiri setiap tahun oleh ramai orang. Okey. Jadi itu konsep yang diteraskan oleh Weber dan banyak perkembangan dilakukan atas daripada tesis Weber ini. Okey. Tapi sekarang ini di zaman digital ini maksud kota itu sudah berubah. Okey. So di zaman ini sekarang seperti yang kita sedang amalkan sekarang, kita boleh saja menganggap sebuah rumah itu sebagai sebuah kota, atau sebuah perpustakaan sebagai sebuah kota, atau sekolah sendiri sebagai sebuah kota, di mana orang bertumpu, tapi tidak lagi secara fizikal. Okey, di zaman global ini ada beberapa konsep yang berubah dalam sekitar 15, 20, 25 tahun kebelakangan ini semenjak wujudnya jaringan komputer. Ruang atau tempat atau ruang adalah sokongan kepada kegiatan sosial yang berteraskan perkongsian masa. Jadi sekarang ini di zaman digital ini ruang memang satu perkara yang sangat dipentingkan lah. Sebab ruang itu yang merupakan tempat interaksi, sama ada interaksi secara fizikal atau secara maya. Jadi kalau kita fikirkan restoran amat penting lah sekarang. Restoran, Dobi. Saya lihat di Bandar Baru Bangi ini Dobi tumbuh macam cendawan. Saya rasakan lebih banyaknya kedai Dobi daripada orang yang akan membasuh di kedai Dobi itu. Okey, jadi lagi perpustakaan di antara. Itu sebab sekarang orang kata bahawa sekolah di universiti mungkin akan tutup semualah. Jadi sebab fungsi sekolah di universiti akan diambil alih oleh tempat lain. Kita boleh saja bagi kuliah di restoran, tidak ada masalah. Okey, itu ruang. Masyarakat dibina atas pergerakan beberapa perkara, iaitu modal, maklumat, teknologi, pengurusan, image, simbol. Maklumat digerakkan atas beberapa perkara yang sangat penting itulah, seperti modal, maklumat, okey, teknologi. Seperti sekarang kita digerakkan atas maklumat. Jadi kalau sesiapa yang rasa dia tidak mahu bergerak ke arah itu, tidak adalah. Siapa yang mahu, dia ada. Okey. Yang ketiga, konsep berkenaan ruang kepada pergerakan ini, iaitu ruang di mana tempat itu bergerak. Okey. Yang keempat, mesti wujudnya beberapa sistem moden yang terpenting seperti sistem komputer, penyiaran, telekomunikasi, handphone dan lain-lain. Okey. Mesti ada node atau lokasi-lokasi atau kemudian untuk ekonomi dipanggil gudang-gudang. Jadi sebenarnya kedai pun akan kedai supermarket, minimarket apa semua akan hilang fungsinya. Sebab yang penting nanti adalah gudang dan bagaimana nak distribute barang-barang dari gudang itu. Itu saja. Bukan lagi kedai runcit dan lain-lain. Kedai runcit boleh ada tapi tidak lagi satu perkara yang penting. Kita tidak perlu lagi pergi ke kedai runcit membeli barang. Okay? Kita cuma sama ada beli barang mentah daripada gudang. Contohnya mungkin Bandar Baru Bangi ini akan ada satu gudang yang besar di mana orang Bandar Baru Bangi yang 20-30 ribu akan membeli dari gudang itu dengan sistem penghantaran yang terbaik. Okey, itu yang seterusnya. Dan yang seterusnya adalah mesti ada satu pengurusan, sistem pengurusan yang dikawal dan dominan. Okey, dan pekerjaan juga akan berubah. Okey, itu yang kalau di Malaysia orang sedang sibuk untuk berbincang tentang 2 juta pekerjaan akan hilang. Tapi sebenarnya bukan sebenarnya pekerjaan ada, tapi pekerjaan berubah di dalam sebuah kota atau di dalam sebuah
iaitu pekerjaan yang pertama penting, sangat penting. Ada 6 pekerjaan saja di masa akan datang, iaitu yang dipanggil ekstraktif atau ekstrak benda dari yang terlibatnya adalah pertanian, peternakan dan pelombongan. Ini kita ambil benda. Yang kedua transformatif atau pembinaan atau utility dan pengeluaran seperti makanan, tekstil, logam, mesin, kimia dan lain-lain. Yang ketiga khidmat penagihan, iaitu orang yang bertanggungjawab distribute benda seperti pengangkutan, komunikasi, jualan pukal, jualan runcit dan lain-lain yang distribute benda. Okey, ada disebut jualan runcit. Dan yang keempat adalah khidmat pengeluaran, iaitu orang yang mengeluarkan benda seperti dan bank sistem, insurans, hartanah, kejuruteraan, perakaunan. Ini khidmat pengeluaran. Okey. Dan yang kelima adalah khidmat sosial seperti perubatan, kesihatan, pendidikan, keagamaan, NGO, pos dan juga termasuk kerajaan, khidmat sosial. Dan yang terakhir adalah khidmat personal, iaitu seperti rumah, hotel, restoran, pembaikan, dobi, gunting rambut, spa, hiburan dan lain-lain. Jadi semua pekerjaan akan dijangkakan disusun menerusi 6 ini. Okey, 6 bidang pekerjaan ini. Jadi tidak disebut pekerjaan di sini, contohnya tidak disebut contohnya pembalak, katakan. Pembalak boleh dikelaskan dalam pertanian lah. Orang yang menghasilkan sesuatu daripada bahan yang lain. Okey, tidak disebut perikanan, tapi perikanan boleh dikelaskan sebagai pengeluaran atau pertanian juga, iaitu peternakan. Okey. Jadi dengan dua konsep kota itu, iaitu kota teori kota yang dihasilkan oleh Weber dan teori kota sekarang, kita cuba lihat bagaimana kota di Indonesia dalam kajian yang dilakukan oleh Supratikno Raharjo yang buku ini. Okay, saya pun tak perasan dari universiti mana beliau ini, tapi tidak juga disebut. Dan buku ini adalah yang saya beritahu tadi tesis dari UI pada tahun 1991. Jadi sudah 20 tahun. 20 tahun buku ini. Lebih daripada 20 tahun. Dan baru saja diterbitkan pada tahun 2007. Okey. Jadi apakah kota yang dikaji oleh Supratikno Raharjo? Okey. Beliau melakukan tugas literature reviewer yang baik untuk membahas keseluruhan kota di Indonesia sebelum kedatangan kolonial. Okey, yang beliau bincangkan adalah Kutai di Kalimantan yang keberadaan kota ini terpahat pada batu bersurat kurun keempat. Banjarmasin juga di Kalimantan yang keberadaannya dirakam dalam manuskrip Eropah 1670. Tarumanagara juga dari prasasti. Mataram, kerajaan Mataram kuno yang ada pada direkod dinasti Sung kurun yang ke-10. Majapahit ada pada rekod Negara Takgama 1365 atau rekod Cina banyak juga. Gresik ada rekod pada 1416. Surabaya ada rekod pada 1416. Demak ada rekod pada Tompires. Tuban ada banyak rekod dari Eropah tentang Tuban. Sedayu, Jepara, Semarang, Cirebon, Banten, Batavia, Sriwijaya ada rekod pada prasasti kurun ke-7. Pasai ada rekod. Nesan-nesan atau Eropah juga ada membawa rekod. Aceh banyak rekod tentang Aceh. Palembang, Ternate dan Makassar. Jadi itu semua kerajaan-kerajaan atau kota-kota yang dirakamkan oleh Supratikno, tetapi hanya ada 2 kelas saja yang memenuhi teori Weber dalam penjelasan Supratikno ini, iaitu yang pertama adalah kota pertanian.
Okay. Dan yang kedua adalah kota perdagangan. Okay. Jadi semua kota-kota ini, saya tidak memberi detail. Kalau detail kena review buku itu. Semua kota ini dikelaskan kepada dua saja, iaitu pertanian dan yang kedua adalah perdagangan. Maksudnya orang berdagang dari kota-kota ini. Okay. Kita pun tahu contohnya, kita ambil saja katakan Sriwijaya, kita tahu dia adalah perdagangan. Okay. Dan ada lebih daripada 10 sarjana Eropah yang mengkaji tentang semua kota-kota di Indonesia ini, dan semua itu diulas dengan baik oleh Supratikno. Okay. Yang terawal mengkaji tentang kota-kota Indonesia ini dilakukan oleh Wertheim, Jerman, tahun 1951. Okay. Cruyff tahun 1957. Dan yang terakhir, Kulke, orang yang sebelum buku ini, tesis ini ditulis, 1989. Kulke adalah sarjana yang mempertikaikan kewujudan Sriwijaya sebab beliau tidak mendapat apa-apa bukti bahawa Sriwijaya ini ada suatu bandar atau kota yang terpusat. Jadi yang beliau dapati adalah ada banyak tempat sepah-sepah di Asia Tenggara yang di bawah pemerintahan Sriwijaya. Jadi dia tidak mungkin beliau memikirkan Sriwijaya ini mesti seperti Angkor Wat yang terpusat. Jadi beliau menghasilkan teori, tapi teori itu nampaknya banyak juga kelemahannya. Okay? Jadi kalau kita shoot atau kalau kita lihat apa yang telah saya bincangkan tadi atau Supratikno telah bincangkan dalam bukunya, kita akan dapati bahawa dengan sebegitu banyak sumber rujukan untuk Minangkabau tidak disebut sebagai sebuah kota di dalam ini, dan tidak dipertimbangkan contohnya prasasti yang dibentangkan oleh Bapak Budi Istiawan pada minggu lepas itu akan mengarah kepada kota. Okay. Ini satu kerja yang agak penting kepada pengkaji-pengkaji Minangkabau lah, untuk menunjukkan contohnya kerajaan awal Minangkabau yang dibuka di Desa Pariangan itu atau Parhiangan itu adalah kota-kota yang awal Minangkabau. Atau prasasti yang ditunjukkan oleh Budi Istiawan pada kurun yang dua prasasti, yang prasasti apa tu? Sawah, kubu sawah atau itu yang diklaim pada kurun ke-8 atau ke-9 itu sebenarnya melambangkan sebuah kota di situ. Okey, jadi penyelidik Minangkabau sepatutnya mengambil sikap yang agak serius lah tentang bagaimana untuk menghujahkan adanya kota di kerajaan Minangkabau. Selain daripada Pagaruyung lah. Okey. Saya ada mentelaah sastra lisan Cindomato. Juga itu menunjukkan bahawa adanya satu pemerintahan terpusat di dalam Cindomato itu. Dan ada cerita tentang pahlawan dari Cindomato itu bergerak ke satu tempat yang lain yang penduduknya agak seperti tidak bertamadun lah. Jadi itu menunjukkan ada sentral atau ada satu kawasan yang dipanggil pemerintahan pusat. Di mana itu sebenarnya? Itu tidak diselesaikan, dijawab. Dan juga dalam undang-undang nagari, ketika sebahagian daripada undang-undang nagari itu yang evolusi daripada taratak sampai ke kampung itu, taratak itu boleh dikembangkan kepada dusun, dikembangkan kepada kota. Jadi, tapi kota ini akan berkembang kepada kampung. Ini macam terbalik daripada teori biasalah, bahawa kota itu dibina sebelum kampung, atau kepentingan kota itu adalah lebih rendah daripada kampung. Berkemungkinan pada orang Minangkabau, kota ini adalah suatu tempat di mana suatu kerja khusus dilakukan. Contohnya kota perdagangan, atau pelabuhan, atau kota pertahanan. Jadi kampung itu adalah
di mana semua benda ada. Jadi kampung lebih advance daripada kota lah. Atau dalam petitih pepatah petitih Minangkabau yang dikumpulkan ada disebut tentang rumah gadang, konsep rumah gadang. Jadi saya rasa rumah gadang ini adalah sentral kepada masyarakat Minangkabau. Di mana rumah gadang ada, di situ sepatutnya boleh ditakrifkan kota. Dan konsep pembinaan rumah gadang dengan 9 bahagian dan lain-lain, ada tiang dan lain-lain, itu menunjukkan bahawa advance di cara berfikir seni bina atau cara berfikir arkitek yang membina rumah gadang itu. Jadi untuk kota-kota di Minangkabau ni ada 3 atau 4 perkara bagaimana kita boleh menghasilkan kajian terhadapnya lah, iaitu daripada batu bersurat, daripada kurun ke-9 batu bersurat itu, tapi ada tempat kurun ke-9 melompat ke kurun yang ke-13 atau 14, jadi ada lompang yang besar. Cindomato atau undang-undang nagari dan kemudian rumah gadang. Jadi ini konsep-konsep yang tidak dibahas oleh Supratikno atau penyelidik-penyelidik yang menyambung kajian dia. Jadi kepada saya adalah kota merupakan satu daripada artifak teknologi yang besar kepada saya. Seperti Venice. Venice itu dibina di atas sebenarnya paya saja. Venice itu adalah paya. Okay, lama-lama orang buat rumah di atas paya. Kenapa mereka membuat rumah di atas paya? Sebab mereka mahu mengambil jalan mudah untuk tidak mempertahankan kota itu. Jadi kan orang kalau nak menyerang sebuah paya kan kena berdepan dengan lumpur. Jadi orang tak akan berani sampai ke paya itu. Jadi mereka bina kota di atas paya supaya orang lain yang nak menyerang itu mendapat kesusahan dan mereka senang untuk mempertahankan. Jadi konsep pembinaan begitu. Tapi kemudian pada kurun yang ke 14, 15, 16 itu menjadi sebuah kota yang sangat besar di Eropah, sehingga kan dia adalah pusat perdagangan kepada Eropah di barat itu, dan Melaka adalah pusat perdagangan untuk di timur. Jadi lihat bagaimana kepentingan sesebuah kota lah. Dan sistem perbankan Eropah dibina di Venice, sistem jaringan insurans, pinjam meminjam, sistem inventory perniagaan dibina di Venice. Okay? Itu sebegitu pentingnya sebuah kota itu dibina dengan sistemnya sekali. Jadi saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak Dr. Ali Nur membahas tentang kota-kota di Minangkabau ya Pak. Mungkin tambah sedikit, itu Supratikno Raharjo itu sekarang menjadi ini Pak, pendidik di Universitas Indonesia di Departemen Arkeologi. Beliau tadi panjang lebar membahas tentang bagaimana kota, standar-standar kota itu seperti apa, kota-kota itu tipe-tipenya seperti apa, dan kemudian melihat bagaimana kondisi di Minangkabau. Untuk lebih lanjut, nanti bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya pertanyaan, mohon disimpan dulu. Setelah selesai pemateri ketiga, nanti kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Selanjutnya kita lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Bapak Dr. Muhammad Afendi bin Muhammad Syafri dari International Islamic University Malaysia. Bapak Muhammad Afendi? Ya, silakan. Oke, siap. Dipersilakan Pak, waktunya lebih kurang 15 menit ya Pak ya? Oke. Oke, siap. Silakan Bapak Afendi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Syahrul Rahmat boleh dibuka slide-nya ya. Sudah? Okey. Terima kasih. Jadi saya membuat beberapa kajian tentang tradisi perubatan Melayu. Ada banyak persoalan selain daripada cara-cara penggunaan bahan ubatan, macam mana kita nak mengenal bahan, kemudian meramu bahan, kemudian memberikan rawatan. Itu satu masalah besar. Masalah yang satu lagi adalah masalah epistemologi. Dari manakah datangnya ilmu perubatan Melayu ini? Banyak
pengkaji lain mengambil jalan mudah. Ada yang mengambil jalan mudah mengatakan bahawa orang Melayu menerima ilmu ini daripada tamadun Arab ataupun tamadun India. Dan ada juga yang mengatakan mendapat daripada tamadun Cina. Jadi itu adalah satu persoalan yang saya sentiasa cari jawapannya. Bagaimanakah perubatan Melayu ini terhasil? Adakah ianya satu perubatan yang berlainan daripada perubatan lain atau kemudian dikayakan dengan sebab percampuran dengan tradisi perubatan yang lain? Jadi bulan 2-3 yang lepas saya ke Minangkabau, itu kunjungan kali yang ketiga ke sana, dan saya melawat beberapa pengamal perubatan dan juga melihat beberapa naskah perubatan Minangkabau. Dan salah satu tema yang saya jumpa adalah ini, tawanan Ampek ni. Jadi walaupun pernah disebut di tempat lain, pernah dibaca, tapi kunjungan kali ini saya rasa lebih bermakna kerana saya dapat melihat sendiri seorang pengamal menggunakannya, melihat sendiri bahannya, kemudian melihat juga naskah perubatan Minangkabau yang menulis tentang tawanan Ampek. Ya. Jadi terima kasih kepada penganjur yang memberikan saya peluang untuk membentangkan dapatan ni. Saya bukan mahir atau ahli, dan saya akan hanya berkongsi apa yang telah saya jumpa. Jadi minta ke slide yang kedua. Okey, jadi falsafah Nan Ampek masyarakat Minang ni memang terkenal dengan falsafah dia yang namanya Nan Ampek ni, 444. Contohnya dia ada Katon Nan Ampek. Katon Nan Ampek, Katon saya sebut sepintas lalu tanpa mendalam. Contohnya dia ada katon mendata, katon melering, katon mendaki, katon menurun. Itu yang pertama. Kedua, adat Nan Ampek. Masyarakat Minang, masyarakat yang kuat dengan adat, dia ada adat teradat, adat istiadat, adat nan diadatkan, adat nan sabana adat. Dan yang ketiganya, masyarakat Minang juga terkenal dengan persilatan. Dan dalam persilatan Minangkabau pun ada falsafah yang dipanggil langkah Nan Ampek. Contohnya lawan nan di atas, lawan yang lebih. Bila kita berhadapan dengan seseorang, sama ada dalam persilatan ataupun dalam politik contohnya atau peperangan, kita kena tahu lawan kita siapa. Jadi ada lawan yang nan di atas yang lebih kekuatan dia daripada kita. Lawan nan di bawah, lawan yang kita tahu kurang daripada kita. Kemudian lawan nan sebanding, yang setara dengan kita. Dan yang keempat, lawan tak dapat ditimbang. Contoh lawan yang baru dijumpai, tak dapat ditimbang kuat dia macam mana kan. Jadi ini langkah Nan Ampek dalam persilatan ni lah yang menentukan bagaimana langkah-langkah patut diambil dalam persilatan supaya dapat menang, contohnya. Kemudian ada juga falsafah tahu di Nan Ampek, memahami 4 perkara. Tahu pada keadaan diri, tahu tentang orang, tahu tentang alam dan juga tahu tentang Tuhan. Saya ingat banyak lagi lah falsafah Nan Ampek masyarakat Minang ni. Untuk perubatan, nampaknya perubatan pun begitu. Masyarakat Minang ni dia kalau nak menjadi seorang ahli ubat Minang, maka dia kena tahu falsafah Nan Ampek dalam perubatan. Contohnya dalam slide yang berikutnya saya tunjukkan 4 asal kejadian manusia. Ini mereka mesti tahu tentang falsafah 4 asal kejadian manusia daripada api, air, angin, tanah. Ini konsep-konsep falsafah. Kedua tentang dalam slide yang berikutnya 4 bahagian tubuh yang penting yang sering diserang penyakit, jantung, hati, peparu dan buah pinggang. Dan ini juga 4 sumber penyakit lah. Kalau penyakit berlaku dalam tubuh, dilihat di 4 bahagian ni sebagai sumber. Ini. Ada banyak lagi falsafah perubatan Minang yang disebut falsafah Ampek-Ampek. Dan yang berikutnya adalah pengetahuan tentang bahan. Ni bahan dipanggil tawa Nan Ampek. Tawa bermaksud atau dalam bahasa di Semenanjung ni penawar lah. Penawar nan, penawar yang 4. Penawar yang 4. Jadi dalam slide tu saya tunjukkan saya melawat sebuah surau suluk di Suliki, Payakumbuh, jauh di atas gunung. Dari kota Payakumbuh tu saya ingat dalam 2 jam juga baru sampai. Dan yang dalam gambar tu adalah Khatib Ilyas.
mudir yang di situlah di Surau Suluk tu. Jadi di situ saya ditunjukkan tentang tawanan ampek ini. Tawanan ampek ni secara amnya adalah 4 jenis tumbuhan dan saya ingat ia adalah ciri khas perubatan Minang sebab saya tak jumpa dalam kitab-kitab perubatan Melayu di Semenanjung atau di Aceh, di Riau, di tempat lain Jawa dan sebagainya. Malah untuk rantau Minang di Semenanjung, di Negeri Sembilan contohnya, saya dah tanya yang di Negeri Sembilan ni mereka memang tak tahu tentang istilah tawanan ampek ni. Saya tak tahu Dr. Alino pernah dengar ke? Maksudnya di lokal di penduduk tempatan di Negeri Sembilan kan? Tak ada. Tak ada kan? Jadi tawanan ampek ni sepertinya khusus untuk ranah Minang di Sumatera Barat. Jadi saya membuat foto di slide yang berikutnya. Okey, di slide yang berikutnya tu ada foto empat tumbuhan yang digunakan oleh Khatib Ilyas. Pertama si kumpai. Boleh lihat tumbuhan ni semua 4 tumbuhan ni diguna pakai daun secara amnya, tapi kadang-kadang bunganya juga dipakai. Si kumpai ni bentuknya panjang, kemudian daunnya pun memanjang, batangnya ada ruas. Okay. Jadi si tawa ni pula, daunnya bujur-bujur. Kalau kita lihat keadaannya tu seperti satu tumbuhan yang banyak air. Tapi si kumpai ni tadi nampaknya macam tumbuhan yang sedikit kering. Si dingin ni seperti namanya juga pun macam satu tumbuhan yang banyak air. Mungkin tak berapa nampak tapi daunnya begitu. Dia tumbuhan yang batangnya itu lembut begitu. Dan yang keempat ini adalah tumbuhan namanya si karau. Si karau. Kadang-kadang dipanggil cik karau, cik kumpai, cik dingin, cik tawa. Maknanya memanusiakan tumbuhan-tumbuhan ni seperti kita panggil sang kancil, sang belang. Kan? Jadi tumbuhan ni juga diberi nama-nama yang begitu. Jadi ini si karau tumbuhannya daunnya panjang begini. Jadi di slide yang berikutnya tawanan ampek ni dalam carian saya, contoh yang ditulis oleh Zainal Arifin, dia mengatakan bahawa terdapat satu dongeng namanya dongeng Si Katimuno. Dongeng ini tentang satu watak Si Katimuno yang mahu memperisterikan Putri Bisa atau Putri Bisa. Yang Putri Bisa ni telah banyak kali berkahwin, 98 kali, dan semua suami Putri Bisa ni mati. Jadi bila dah dikahwini oleh Si Katimuno, ibu Si Katimuno ni suruh menyiasat tentang Putri Bisa ni. Dan Si Katimuno mendapati pada waktu malam Putri Bisa ni akan menjelma menjadi seekor ular yang berbisa. Jadi dah tahu isterinya begitu, Si Katimuno pun membawa Putri Bisa ni ke sebuah pulau untuk diasingkan. Dalam perjalanan pulang, tak diketahui sebabnya Si Katimuno ini mati. Lalu peparunya menjadi si tawa. Jadi kita tengok tadi si tawa ni bahan yang sejuk. Memang peparu ni dalam perubatan kita dikenali sebagai bahan atau organ yang sejuk. Jantungnya menjadi si dingin. Jejarinya cikarau atau sikarau tadi. Kalau ingat cikarau tadi tu dia ada ruas-ruas kan. Jadi cikarau ni dikatakan keluar daripada jejarinya. Manakala cikumpai pun ada ruas-ruas pada batang dia. Ini dikatakan daripada perut usus Si Katimuno. Jadi ini dongeng sajalah. Mungkin dalam zaman dahulu nak menjelaskan bagaimanakah empat bahan ini terhasil, maka dijadikan sebuah cerita. Jadi tapi cerita ni membantu kita untuk mengingat tentang bahan-bahan tadi. Dan dalam slide yang berikutnya, ini saya melihat juga dalam pantun adat Minang dan juga peribahasa. Dan saya dapati memang ditulis ataupun dinyatakan digunakan dalam pantun, dalam peribahasa, bahan-bahan ini menandakan bahawa bahan-bahan ini memang bahan yang biasa, bahan yang biasa digunakan, yang sudah menancap kuat dalam tamadun Minang itu. Contoh di Si Tawa, Si Dingin dan Si Karau ni ada pantunnya. Saya bacanya nanti sekarang Dr. Alino ketawa sebab saya tak pandai sangat berbahasa Minang. Jadi mungkin
Bapak Rahmat ke nak baca, bolehlah. Tapi di sini kita lihat kalau pantun sitawa ni kan, dia kata ada bunganya, bunga sitawa ni. Bunga sitawa. Kalau sidingin, maka sidingin ni tumbuhnya di parak ataupun di taman. Dan tumbuh serumpun dengan pokok-pokok yang lain. Maknanya pokok sidingin ni dia duduk di darat. Dia duduk di darat. Sikarau pula dia tulis di situ, tergenang air di kubangan, hanyut sikarau muda-muda. Maknanya sikarau ni memang tumbuhan air. Jadi pantun ni memberi kita informasi. Nanti saya akan tunjukkan di mana berlaku kekeliruan dalam penerbitan ilmiah moden. Ada beberapa yang saya rasa tidak begitu setujulah dengan apa yang ditulis tu. Dan bila kita tengok kepada pantun, kepada peribahasa, kita mendapat informasi untuk mengesahkan. Jadi kalau saya akan tunjukkan kemudiannya. Okey, itu dalam tradisi Minang. Jadi dalam slide yang berikutnya, ini pula adalah tawanan ampet dalam naskah. Susina dan kawan-kawan termasuk Dr. Pramono, mereka telah menerbitkan satu makalah pada tahun 2013 dan mereka menyatakan bahawa tawanan ampek adalah antara ramuan yang biasa dijumpai dalam naskah-naskah perubatan Minang. Cuma mereka tidak menjelaskan naskah apa yang menyebut tawanan ampek ini dan apakah contoh peramuannya, untuk apa digunakan. Jadi dalam kunjungan saya pada bulan Februari yang lepas, saya telah ditunjukkan sebuah naskah ubatan oleh Syekh Abdul Qadim Belubus, seorang ulama Minang. Saya ingat tahun meninggal dia 1950-an, 1960-an begitu. Jadi dia ada naskahnya yang tebal, tulisannya Jawi, hampir 300 muka surat. Dan saya dah tengok yang di transliterasi Rumi, saya tak sempat nak tengok yang Jawi tu. Memang kandungannya lebih daripada 80% adalah sifatnya menggunakan bahan. Berlainan dengan naskah-naskah perubatan Minang yang lain yang seperti yang ada di Museum Aditya Warman yang banyak bercampur dengan bahan lain. Tapi yang ini naskah Syekh Abdul Qadim ni memang tebal dan banyak sekali ramuan ubatan di situ, termasuklah tawanan ampek seperti yang dapat kita tengok dalam gambar tu. Dia menceritakan tentang ramuan ubat untuk telinga berdarah. Jadi tawanan ampek ni dicampur dengan bahan lain, dibungkus dengan daun pisang, dibakar, kemudian dimasukkan ke dalam telinga. Jadi ini satu contoh tawanan ampek dalam naskah. Berbalik kepada perjumpaan saya dengan Khatib Ilyas, saya telah ditunjukkan cara penggunaan bahan tawanan ampek ini. Maka semua daun-daunnya itu direndam dalam bekas yang berisi air. Saya sedang pegang sitawa tu. Kemudian bahan ini sama ada dijaram, didemah begitu ataupun diminum untuk mengubat demam. Dan kebetulan pada kunjungan saya tu ada juga seorang pesakit datang dan beliau ada sakit pening. Dan Khatib Ilyas memberitahu bahan yang 4 ni tadi, dia akan ditambah dengan bahan lain mengikut keperluan, mengikut jenis penyakit pesakit. Jadi untuk orang yang datang untuk kepeningan tu, dia tambah bahan seperti pisang batu, tak salah saya. Jadi itu satu contohnya. Khatib Ilyas menggunakannya untuk demam, untuk kepeningan. Dalam tulisan-tulisan yang lain di slide yang berikutnya, contohnya Ekawati tahun 2019, beliau menyatakan sitawa digunakan untuk demam. Jadi Ekawati dia tak beritahu tentang 4 sekaligus, cuma tentang sitawa tu digunakan untuk demam. Rahmi mengatakan digunakan sitawa dan sidingin untuk demam juga. Rizki, sikarau dan sidingin untuk demam. Stark mengatakan digunakan untuk merawat cacar dan merawat penyakit keteguran. Zana Arifin mengatakan sitawa digunakan untuk demam dan kanser rahim. Dan Syekh Abdul Qadim tadi kita tahu dia menggunakannya untuk telinga yang bernanah. Jadi banyaknya kelihatan untuk penyakit yang demam dan penyakit yang panas yang kita tengok dalam contoh-contoh yang diberikan. Jadi berbalik kepada tawanan ampek, slide yang berikutnya tu.
Okey. Tawanan Ampek ni mengikut Zainal Arifin, tawanan Ampek ni secara amnya dia boleh digunakan sekaligus, seperti Khalid Hatiib Ilyas tadi, digunakan sekaligus, direndam dan dapatkan airnya tu digunakan untuk merawat. Dia juga kadang-kadang digunakan secara individu, secara berasingan. Dan Zainal Arifin mengatakan si tawa ni kalau kita membuat hierarki, dia akan menjadi bahan pertama untuk digunakan dalam pengubatan dan sifatnya sifat menawarkan. Jadi jika ada satu penyakit itu perlu dikongkong, perlu dikawal terlebih dahulu, perlu ditawarkan terlebih dahulu. Jadi itulah gunanya si tawar ni. Dan untuk yang keduanya, si kumpai. Si kumpai ini pula, dia hierarki dia yang kedua, sifatnya memusnahkan. Jadi setelah penyakit itu dikawal, mesti ada ejen pemusnah. Dan yang ketiganya, iaitu si karau. Ini adalah ejen penahan. Maknanya bila sesuatu ubat itu telah mula memusnahkan, dia akan memusnahkan juga badan pesakit itu. Jadi kena ada satu ejen lain yang menahan supaya kesan pemusnahan si kumpai ini tidak melampau. Dan bila sudah ditawar, dimusnah dan ditahan begitu, datanglah pula kegunaan si dingin, iaitu untuk menyujukkan atau untuk meneutralkan. Ini untuk memberikan badan kita kembali kepada sifat sihatnya asal. Jadi ini satu falsafah yang saya rasa menarik kerana dalam perubatan Melayu, dalam kitab-kitab yang lain tidak ada benda ini. Kita tahu kita menggunakan bila diformulasi, dicampur-campur bahan tu, kita tahu ada bahan yang nak digunakan untuk ekstrak bahan tertentu dalam bahan yang lain. Tapi dalam kes tawanan Ampek ni tidak. Dia semua ini setara. Maksudnya mereka berfungsi secara bersama-sama. Ada satu falsafah dalam falsafah perubatan Cina juga menggunakan 4 bahan, tapi tidak digunakan bersama-sama dan hierarkinya juga tidak sama. Dalam perubatan Cina, ada bahan yang dikatakan sebagai bahan maharaja, kemudian bahan golongan menteri, kemudian bahan golongan hulu balang dan akhirnya bahan golongan penolong. Ini tidak digunakan bersama-sama dan hierarki 4 bahan ini adalah mengikut kekuatan penyembuhan. Tak sama macam tawanan Ampek. Jadi ini satu perkara yang khas yang saya tidak lihat di tempat lain dalam alam Melayu dan saya belum lihatlah berada dalam perubatan Cina ataupun perubatan India yang boleh kita ketengahkan sebagai sesuatu yang local genius atau ingenuity atau kepandaian dalam perubatan Minangkabau. Jadi dalam slide yang berikutnya ini saya ambil daripada Zainal Arifin. Inilah yang kita nak yang disebut tadi kan, si tawar, si karau, si dingin, si kumpai ni. Jadi mereka mempunyai pengaruh yang saling bantu-membantu antara satu sama lain. Dan Zainal Arifin juga membandingkan penggunaan tawanan Ampek ini dengan perubatan di Pulau Mentawai, iaitu satu pulau di Sumatera Barat juga, dan mendapati bahawa di Mentawai mereka menggunakan istilah yang berbeza seperti si Mamiang, si Makasak, si Masingin dan si Mabutek, tetapi falsafahnya sama seperti penggunaan tadi. Jadi saya melihat kemudiannya kepada penerbitan ilmiah. Dalam slide yang berikutnya tu, penerbitan ilmiah yang fokus kepada tawanan Ampek. Jadi dari tahun 2016 sampai ke tahun 2020, inilah penerbitan ilmiah yang ada. Jadi tengok start 2016 tidak mengatakan di mana lokasi, dia cuma kata di hulu Minangkabau. Tresno melakukan kajian di Simanau, Zainal Arifin di Solok, Kekawati di Sawah Luntor. Start tahun 2019, saya ingat ini adalah kesinambungan daripada kajian 2016. Rizki membuat kajian di Pasaman. Rahmi pula dia tentang rumah gadang, jadi tidak tertakluk kepada kawasan tertentu.
yang saya hendak tonjolkan adalah bagaimana setiap pengkaji ini telah mengenal pasti setiap bahan tadi, si tawar, si kumpas, si karas, si dingin ini dengan pokok-pokok yang berbeza. Contoh kalau si tawar, Stark mengatakan dia adalah Costus speciosus. Fresno mengatakan ianya adalah Enhedra fluctuans. Zainal Arifin, Costus speciosus. Ekawati mengatakan Costus speciosus. Rahmi pun mengatakan Costus speciosus. Zainal Arifin ni dia menambah, ya, dia kata bukan sekadar si tawar ini adalah nama khusus untuk satu bahan, tetapi ada bahan-bahan lain yang boleh dikelompokkan. Maknanya dia ada satu si tawar sebagai nama khusus satu bahan dan si tawar sebagai nama satu kelompok bahan. Jadi pisang contohnya boleh juga menjadi si tawar, citrus juga boleh menjadi si tawar. Jadi ini boleh diperbahaskan lagi. Jadi kalau lihat dalam Zainal Arifin ni, contoh si kumpai, nama bahan-bahan dia banyak, ya. Sebab dia katakan semua ini boleh menjadi si kumpai. Si kumpai tadi saya tunjuk bentuknya daun, tapi di sini dia tulis kurkuma pun boleh. Kunyit. Averoa carambola ataupun buluh belimbing pun boleh menjadi si kumpai. Kan? Adakah sifatnya itu sama? Itu boleh kita boleh perbahaskan. Tapi yang pentingnya adalah bagaimana berbeza pengkaji, berbeza pengenal pastian tumbuhan mereka. Kita tengok Enhedra fluctuans. Fresno mengatakan Enhedra fluctuans adalah si tawar, tapi Ekawati mengatakannya adalah si karau. Dan nampaknya Stark dan Rizky pun sama macam Ekawati. Beberapa daripada pengkajian ini, Zainal Arifin, Ekawati dan tak silap saya Rizky, mereka melakukan kajian, ada ahli kajian mereka itu yang datang daripada orang-orang botani berbanding dengan yang lain. Jadi bila saya melihat ini, saya buatkan satu lagi dalam slide yang berikutnya. Okey. Ini kalau yang di sebelah kanan ini, di sebelah kiri ini adalah gambar-gambar pohon yang berdasarkan penerbitan ilmiah tadi. Jadi kalau si tawar kita ambil ia sebagai Costus speciosus, pokoknya begitu dengan daunnya begitu. Si kumpai pula daunnya begitu, panjang dan beruas batangnya. Si karau kalau di Minangkabau tu dipanggil coco bebek. Atau di Semenanjung dipanggil sudu itik. Ini kita makan sebagai ulam juga ni. Kemudian si dingin. Kalau dalam penerbitan ilmiah diletakkan sebagai kalangko, si dingin ni yang cocok bebek. Si dingin ni kalangko pinata ni cocok bebek, kan. Jadi bila kita bandingkan pula dengan yang di sebelah kanan ini, iaitu yang saya jumpa di Suliki tu, hanya si kumpai sahaja yang sama. Tapi si tawar tak sama, si dingin pun pokoknya tak sama, si karau pun pokoknya tak sama. Jadi ini mendatangkan satu permasalahan, siapa yang betul? Adakah penyelidik ilmiah tadi yang dari universiti ini yang betul, ataupun pengamal perubatan seperti Khatib Ilyas tadi yang betul? Jadi ini siapa yang telah terkeliru? Itu soalan dia, kan. Jadi satu fenomena yang sama sebenarnya telah berlaku di Malaysia. Contoh seperti pokok bonglai, banyak disebut dalam manuskrip, dan hari ini kita mengalami masalah di mana kita tak tahu pokok bonglai ni pokok apa sebenarnya. Kerana di sisi pakar botani terdapat dua jenis pokok yang boleh dikatakan bonglai. Dan kekeliruan ini telah berlaku, mungkin ada satu penyelidik yang telah tersalah tulis, telah menerbitkannya dalam jurnal ilmiah mereka, kemudian terus diikuti sahaja, dikopi, disalin tanpa membuat penelitian lanjut. Dan benda itu orang kata apa, bila sesuatu penipuan atau kekeliruan itu telah berlaku dan diikuti dengan ramai orang, kekeliruan itu pula menjadi kebenaran. Jadi itulah sampai kepada kesimpulan saya bahawa tawanan ampek ni adalah satu ciri khas perubatan Minang
mewakili sistem falsafah yang tersendiri dengan kaedah perbahanan dan peramuan Minangkabau. Cuma pada masa sekarang ni, seperti saya tunjuk tadi, ada kekeliruan perbahan. Siapa yang betul? Saya ada juga melihat kepada satu terbitan oleh Kementerian Kehutanan Indonesia tahun 2010 dan pengenal pastian yang mereka lakukan terhadap 4 bahan tadi lebih menyerupai kepada apa yang ditunjuk oleh Khatib Ilyas. Jadi soalan saya, bagaimanakah kita boleh menerima maklumat-maklumat yang telah dibuat oleh penyelidik kita yang menerbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Tentu sekali dalam masa yang akan datang ini, mereka lah yang akan menjadi sumber rujukan dan akan dirujuk oleh penerbitan-penerbitan ilmiah yang lain. Jadi ada kekeliruan pada bahan dan sekarang ni ada kekurangan sumber rujukan tradisi. Pengamal tradisi semuanya berumur seperti Khatib Ilyas, sudah hampir 100 tahun umurnya. Saya menjumpai beberapa orang pengamal tradisi lain yang juga umurnya sudah lanjut. Kemudian naskah ni tak banyak naskah Minang yang kita tahu yang menulis tentang tawanan Ampek. Jadi kekeliruan pada bahan, kekurangan sumber rujukan tradisi akan menyebabkan warisan keilmuan yang ada ini akan hilang. Kita dah tak tahu macam mana nak meramu, guna untuk apa, adakah bahannya betul ataupun tidak, dan akhirnya mungkin dalam masa 5-10 tahun kita akan tersalah amal menggunakan bahan yang lain untuk cuba merawat penyakit, dan tentulah kita tidak akan mendapat kesan yang sesuai seperti mana yang disarankan oleh pengamal perubatan tradisi. Jadi naskah perubatan Minang contohnya mesti terus dikaji, selain pendokumentasian teratur dan terperinci, melibatkan pengamal tua. Ini tradisi lisan dan tradisi bertulis ini kena dikaji. Saya rasa sudah agak urgent lah kerana pengamal tua ni pun sudah lanjut. Dan komposisi pengkaji dalam kumpulan penyelidikan itu mesti ada dari bidang sains dan bukan sains. Kita tengok pun yang penyelidikan sebelum ni ada yang ada wakil dari bidang sains pun tak dapat nak mengelak daripada melakukan kekeliruan tersebut. Jadi itulah sedikit sebanyak pembentangan saya. Ini sumber-sumber saya, pembentangan saya tentang tawanan Ampek. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Oke, terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammad Effendi, itu berbicara panjang lebar ya tentang tawanan Ampek. Benar juga Pak, ternyata di Minangkabau itu syarat dengan kata 4 ya gitu ya. Ada orang Ampek Jini, ada Katuanan Ampek, dan yang lain-lain itu identik dengan 4. Dan juga ternyata ini saya garis bawahi, ternyata berdasarkan penuturan Bapak tadi, ternyata tawanan Ampek itu identik dengan Minangkabau itu sendiri begitu. Karena hanya ditemukan di Minangkabau. Dan itu juga melekat dalam masyarakat melalui sastra lisan seperti kaba, pantun, dan bahkan juga ada di dalam naskah. Selanjutnya pemateri yang ketiga itu Bapak Dr. Pramono. Pak Pram? Terima kasih Bung Sahrul. Ya siap. Ini pasti tidak kalah menarik ini ya Pak ya, tentang pengobatan tradisional dalam khazanah naskah Minangkabau. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Sahrul, tuan-tuan dan puan yang kami muliakan. Semoga kita tetap sehat dan bahagia. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Effendi, bahwa jenis tumbuh-tumbuhan itu memang selalu tidak sama persepsinya, bahkan tentang tumbuh-tumbuhan. Misalnya di dalam pepatah Petitih Minang saja, kita ceklah pengetahuan Sahrul tentang khasanah flora dan fauna ini. Atau madang di hulu itu. Mana tumbuhannya itu? Bung Sahrul tahu mana yang madang? Ya. Saya kira ini juga enggak tahu, banyak yang enggak tahu mana tumbuhannya ini. Karena
pepatah petiti ini sering kita ucapkan, keratau madang di hulu, babuah babungo balun, orantau bujang dahulu, di kampung baguno balun. Tapi sesungguhnya mana yang kertau, mana yang madang ini enggak tahu tumbuhannya. Termasuk misalnya nan kurik kundi, nan merah sagu, mana yang kundi itu, mana yang sagu itu. Nah, banyak sebenarnya jenis tumbuh-tumbuhan. Saya kira penting ini, Dr. Alinor, untuk membuat semacam daftar flora dan fauna, tumbuh-tumbuhan dan hewan yang disebutkan dalam pepatah petitih Minangkabau. Sesungguhnya mana tumbuh-tumbuhan itu, mana binatang itu yang disebutkan. Karena pada dasarnya orang Minangkabau itu menyebutkan misalnya nan kurik kundi nan merah sagu. Kenapa tidak menggunakan lado? Karena ada karakter merah pada sagu itu yang dia tidak akan hilang merahnya walaupun dipendam di dalam lumpur sekalipun beberapa tahun, dia tetap akan merah menyala. Sebenarnya orang Minang dahulu bisa menggunakan nan merah lado karena ada O kan. Tapi kenapa dia tidak menggunakan lado? Karena karakter merah pada sagu itu tak akan berubah dia dalam kondisi apapun. Jadi ketegaran kan. Dan di kundi juga begitu, dan kuriknya itu tetap kurik ya, dia dalam kondisi apapun dia tetap kurik. Nah ini saya kira penting apa yang disampaikan oleh Dr. Afendi. Nah saya tentu saja hanya melengkapi apa yang disampaikan oleh Dr. Afendi tentang itu, tentang khasanah pengobatan ya, khasanah pengobatan. Yang saya ingin sampaikan juga bahwa khasanah pengobatan tradisional Minangkabau ini sedikit teralpakan oleh banyak pengkaji pengkaji ya, baik sarjana barat maupun sarjana di Nusantara. Karena sumbernya saya kira sumbernya yang begitu sangat terbatas, beberapa pemahamannya juga tidak sama. Seperti tadi misalnya tawanan ampe aja tidak sama sebetulnya. Ini penting kemudian untuk jangan-jangan nanti ada orang salah menggunakan tawanan ampe sehingga tidak mangkus lagi obatnya kan. Untuk memahamkan ini saya kira penting sekali. Jadi saya tentu akan menyenaraikan beberapa kekayaan itu ya, kekayaan tentang teks pengobatan tradisional dalam Khasanah Naskah Minangkabau. Yang bahan ini juga tidak begitu populer bagi sarjana mana-mana pun untuk menggunakannya sebagai bahan riset atau bahan kajian. Nah, sering saya sampaikan bahwa satu tempat yang tidak bisa dinafikan tentang Khasanah Naskah Minangkabau itu adalah surau. Karena 99% itu naskah-naskah yang ditemukan yang di dalamnya terdapat teks pengobatan tradisional itu justru naskah-naskah yang terdapat di surau tua yang tersebar di beberapa tempat di Sumatera Barat. Tentu saja selain di dalam manuskrip atau naskah tersebut, khasanah pengobatan tradisional Minangkabau juga masih diingat oleh beberapa pelaku pengobatan tradisional. Kalau misalnya kita datang ke sebuah surau hari ini, kita akan tanya kepada tuankunya, kita sakit demam, maka dia akan ambil beberapa dedaunan, diolah sedemikian rupa dan dijadikan obat. Nah ini selain di dalam naskah juga sebetulnya masih diingat oleh banyak kalangan di Minangkabau berkaitan dengan pengobatan tradisional. Nah kalau kita lihat persebarannya, manuskrip yang ada di Minangkabau itu sejauh yang kita sudah temukan itu ada persebaran seperti ini, ada di tanah datar, dan beberapa kali memang sudah saya sampaikan tentang persebaran ini, termasuk jumlah manuskripnya yang saya yakin hari ini tanah datar misalnya, kalau kita katakan 2 tempat jumlah 112, hari ini nggak kita temukan sejumlah ini. Saya yakin sudah berkurang. Karena pada waktu itu ditemukan dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Maka sekarang kalau kita ke tempat-tempat ini lagi, saya yakin tidak bertemu lagi jumlah manuskrip yang saya senaraikan dalam tabel ini. Nah, ya masih jumlah manuskrip saya kira. Nah, teks pengobatan tradisional dalam naskah Minangkabau, kalau tadi Dr. Afendi menemukan satu manuskrip secara utuh
di dalamnya terdapat pengobatan tradisional, saya kira ini temuan yang menarik, karena saya sampai sekarang belum pernah menemukan satu manuskrip secara utuh, manuskrip Minangkabau tentunya, yang isinya dari awal sampai akhir itu adalah pengobatan tradisional. Justru dia, yang saya temukan itu adalah teks pengobatan tradisional yang terdapat di dalam naskah yang di dalamnya terdapat teks-teks lain. Ada sejarah, ada teks sastraan, ada teks kebahasaan, dan lain-lain. Baru-baru ini saya membaca satu naskah yang berisi tentang Tambo, sekitar 200 halaman lebih. Itu di 5 halaman pertama tentang pengobatan tradisional. Di lain waktu juga saya membaca sebuah naskah tentang tasawuf, itu di 3 halaman pertamanya tentang pengobatan tradisional. Jadi dia terselip atau dibuat di dalam naskah-naskah lain. Saya kira ini persoalannya bukan sengaja diletakkan agar teksnya sejajar dengan teks lain, saya kira tidak. Ini saya kira ketersediaan kertas pada waktu itu yang kemudian dituliskan teks-teks ini. Tapi alhamdulillah dengan penulisan teks-teks ini, maka sampai hari ini kita bisa masih mengetahui pengetahuan tradisional berkenaan dengan pengobatan Minangkabau. Jadi dari beberapa teks yang coba kita baca, sebetulnya kita bisa membaginya menjadi 4 kelompok. Pertama itu adalah pengobatan yang hanya menyenaraikan atau berisi tentang ramuan saja. Yang kedua, mantra atau doa saja. Yang ketiga, pengobatan dengan ramuan dan mantra. Dan keempat, pengobatan dengan menggunakan azimat. Nah, tentu yang perlu kemudian dimanfaatkan untuk bidang lain, biologi atau farmasi misalnya, adalah memisahkan ramuan obat-obat itu sampai kemudian diuji klinis supaya dapat dimanfaatkan oleh kita yang hidup sekarang atau bahkan yang akan datang. Nah, ini yang belum dilakukan. Ramuan obat-obat yang terdapat dalam manuskrip itu yang belum dilakukan uji klinis ya, uji klinis apakah betul mengandung bahan tertentu yang bisa mengobatkan penyakit tertentu dan ukurannya berapa, sukatannya berapa supaya bisa mengobati penyakit-penyakit tertentu itu. Nah, ini sayang sampai sekarang belum dilakukan penelitian sampai ke sana. Nah, saya coba menyenaraikan ini beberapa naskah yang di dalamnya terdapat pengobatan tradisional atau perubatan tradisional. Ada zikir, mantra, azimat, dan perubatan, itu naskah di Surau Simpang, dan naskah ini masih tersimpan di Matur ya, di Matur, di Kabupaten Agam, ada doa dan perobatan, ada tambu dan perobatan, ada nazam dan perobatan, sampai tasawuf dan perobatan, dan tentang fikih, di dalamnya ada juga perobatan, ada zikir, doa, zikir, dan perobatan, ada doa, mantra, dan perobatan dan lain-lain, misalnya di Surau Calau, dan fikih, perobatan, serta tasawuf itu di Surau Parak Pisang, fikih dan perobatan di Surau Parak Pisang, dan di Surau Parak Pisang ini saya ingin mengatakan bahwa manuskrip ini pernah didigitalkan pada tahun 2008, tapi sayangnya digital itu sudah tidak bisa lagi dibuka karena waktu itu menggunakan teknologi yang sangat sederhana, menggunakan cakram padat berupa CD, dan insya Allah kami pada tanggal 14 Juli ini akan mengulang kembali untuk melakukan pendigitalan ulang koleksi manuskrip yang ada di Surau Parak Pisang. Kemungkinan kita cadangkan waktu sekitar 20 hari untuk mengerjakan koleksi yang di Surau Parak Pisang. Nah, ini beberapa contoh saja manuskrip-manuskrip yang sudah kita temukan yang di dalamnya mengandung teks pengobatan tradisional Minangkabau. Ada yang naskah yang relatif lama, ada juga menggunakan kertas baru seperti ini yang kita temukan di berbagai tempat di Sumatera Barat. Nah, saya juga tidak begitu concern tentang penelitian tentang teks pengobatan tradisional ini, termotivasi oleh
Dr. Afendi agar saya bisa membaca beberapa manuskrip ini kembali untuk kemudian bisa menjadi bahan riset yang menghasilkan satu tulisan ilmiah berkenaan dengan pengetahuan orang Minangkabau masa lalu tentang pengobatan tradisional. Ya, ini di Pariangan, manuskrip yang di Pariangan. Saya ragu apakah manuskrip ini masih ada di Pariangan. Ya, ini juga di Pariangan, manuskrip. Nah, saya menarik apa yang disampaikan oleh Dr. Afendi tadi. Jadi dalam perspektif etnomedicine sesungguhnya penting untuk dijelaskan kembali. Bagi orang Minang itu, sakit itu ternyata bukan hanya tubuh secara fisikal, tubuh kita, gitu. Tetapi sesungguhnya bagi orang Minangkabau itu sakit itu dimaknai sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Misalnya, sebuah lepau yang mestinya mendatangkan keuntungan yang begitu banyak, tak kunjung mendatangkan keuntungan, maka disebutkan lepau itu sakit. Maka dia perlu diureh, diobati. Maka ada namanya paureh lepau atau paureh lapau. Rumah yang seyogianya kita hidup tenang dan nyaman, ada kalanya rumah itu terasa panas, kita tidak betah dan segala macam, berarti rumah itu sakit. Maka ada dikatakan sebagai paureh rumah. Jadi ada paureh rumah, paureh lapau. Atas nama paureh rumah, paureh lapau, dan juga sawah yang diharapkan menghasilkan hasil pertanian yang baik, tetapi tidak menghasilkan pertanian yang baik, maka sawah itu sakit. Maka diperlukan paureh sawah. Nah, paureh sawah, paureh lapau, paureh rumah, selalunya ya, menggunakan tawanan ampe. Cikurau, Cidingin, Cikumpai, dan lain sebagainya. Plus ditambah dengan limau kapeh. Jadi kedudukan tawanan ampe itu dengan limau kapeh ini menjadi sebuah bahan utama untuk pengobatan berbagai jenis penyakit gitu ya, berbagai jenis penyakit, baik sakit secara fisikal di dalam tubuh manusia maupun sakit dari yang kita sebutkan tadi, lepau, rumah, sawah, dan lain sebagainya. Tawanan ampe plus dengan limau kapeh ini. Kalau kita baca Hikayat Tuan Kunan Muda Pagaruyung, peran tawanan ampe dan limau kapeh ini sangat punya peran yang signifikan dalam urusan obat mengobati dalam dunia penyakit yang diyakini oleh masyarakat Minangkabau. Jadi ada dua, kalau kita lihat misalnya yang disebutkan oleh Dr. Afendi tadi, mana manuskripnya gitu. Manuskripnya itu ada beberapa, misalnya dalam naskah ada obat demam, obat rumah, obat dan segala macam, itu selalu paureh sampai ke paureh Kataguran namanya, itu menggunakan tawanan ampe plus limau kapeh. Jadi limau kapeh di Malaysia apa di namanya? Limau nipis ya, limau nipis. Apa Dr. Afendi? Ya, limau kapeh kalau di sini namanya jeruk nipis. Mungkin di Malaysia limau nipis ya. Tapi kalau di sini dia kata limau kapeh jeruk nipis atau limau kapeh gitu ya. Yang sesungguhnya banyak jenisnya. Jadi limau kapeh itu tidak satu, banyak sekali jenis limau kapeh yang ada di Minangkabau, dan begitu juga cara pengambilannya, buahnya yang menghadap kemana dan segala macam. Nanti dibaca di dalam teks Hikayat Tuan Kunan Muda Pagaruyung, banyak sekali ditemukan tentang limau kapeh ini sebetulnya. Saya kira nanti kita akan perbanyak diskusi saja. Saya akan menyampaikan tentang yang paling penting adalah tentang bahwa orang Minangkabau itu sakit ya tidak fisikal saja, dia sakit berkenaan dengan sesuatu yang diharapkan ya tidak sesuai dengan harapannya gitu.
sakit itu harus dicarikan obatnya agar apa yang diinginkan menjadi kenyataan. Rumah nyaman, lepau menghasilkan keuntungan, sawah menghasilkan banyak hasil pertanian dan segala macam. Tapi sesungguhnya sama dengan yang dikatakan oleh Dr. Afendi tadi, jadi peran Buya atau Syekh, jadi tidak ada persoalan agama sampai hari ini surau-surau itu masih menjadi tempat orang datang untuk meminta alternatif pengobatan. Sampai hari ini. Kalau kemarin Dr. Afendi sampai ke Suliki, sebetulnya tidak jauh-jauh dari Kota Padang ini ada beberapa surau, Surau Paseban misalnya, orang datang ke surau itu meminta bantuan kepada Syekh atau tuanku yang memimpin surau tersebut untuk meminta salah satu obat, demamkah dia, sakit perutkah dia, dan beberapa penyakit lainnya. Yang menarik, minggu yang lalu, bulan yang lalu ya, atau sebelum COVID ini, saya menelepon salah seorang tuanku surau, menanyakan keberadaannya di mana, ternyata beliau sedang di Bogor. Saya terkejut, kenapa sampai ke Bogor? Beliau sedang maurih lapau. Jadi ada seorang perantau Minang yang punya usaha di Bogor, meminta lepaunya itu, tokonya itu diurih oleh seorang tuanku dari kampung halamannya tentu, tuanku yang dipercaya oleh dirinya untuk mengobati lepau yang dianggapnya sakit. Jadi saya kira yang perlu kemudian diteliti adalah bagaimana bagaimana obat itu sendiri, bagaimana sakit dalam perspektif orang Minangkabau tradisional, dan bagaimana peran orang yang pelaku pengobatan tradisional ini. Dan yang penting kemudian bagaimana kita secara pasti ya mengenal, memberikan kepada khalayak luas tentang bahannya sendiri. Saya sampai hari ini masih meyakini apa yang disampaikan oleh Dr. Afendi tadi, yang pengalaman di Payakumbuh, ya itulah yang saya ketahui tawanan ampe itu, Dr. Afendi. Yang selebihnya misalnya yang disenaraikan dalam gambar-gambar yang tadi, saya belum pernah diberitahu bahwa itulah tawanan ampe. Nah ini yang perlu mana yang benar sesungguhnya, yang dipercayai atau diketahui oleh pelaku perobatan tradisional atau para pengkaji dari biologi atau dari farmasi tentang tawanan ampe. Ya, saya menginginkan ke depan itu ada buku khusus gitu ya tentang tawanan ampe. Mungkin Dr. Afendi segera membuat buku tersebut. Judulnya langsung terus Tawanan Ampe, Pengobatan Tradisional Minangkabau. Mungkin sekian tuan-tuan, puan-puan, kita bisa lanjutkan ke diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Dr. Pramono. Ini beberapa penjabaran Bapak bikin saya tersenyum-senyum, Pak. Seperti Pak Ureh tadi gitu kan. Misalnya orang berdagang, warungnya mulai sepi gitu kan. Wah ini pasti ada sesuatu. Maka dicarilah tuanku, nanti akan dimandikan warungnya dan besok akan ramai lagi. Itu banyak, itu sampai sekarang masih dipraktikkan oleh masyarakat hal seperti itu. Seperti yang dikatakan tadi, bahkan sampai ke rantau ya, dijemput ke pulang kampung, lalu dibawa ke rantau untuk membantu mengobat di rumah ataupun warung-warung mereka. Ini menarik, beberapa di dalam kolom komentar sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ini, yang jelas pertanyaannya dari Zikra Fadila. Jadi ini, kita lanjut ke sesi pertanyaan ya Bapak Ibu semua. Nanti yang ingin bertanya silakan di chat saja di kolom komentar. Nanti apakah akan dibacakan atau langsung bertanya. Zikra Fadila mungkin akan bertanya langsung sendiri. Silakan Zikra, hidupkan mic-nya. Oke, sudah terdengar atau belum, Syahrul? Sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempunyai pertanyaan kepada para narasumber kali ini. Karena kondisi kita juga di sini sekarang di tengah pandemi juga. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pengobatan saat terjadi wabah dalam teks yang terdapat pada naskah-naskah yang ada di Minangkabau? Karena kan kalau pengobatan sendiri memang ada terselip di beberapa naskah di Minangkabau. Tapi kalau misalnya yang lebih spesifik tentang mitigasi
wabah di Minangkabau dalam tentang pengobatan atau respon terhadap wabah di Minangkabau sendiri bagaimana? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih banyak Zikra. Jadi bagaimana naskah mencatat kejadian wabah dan bagaimana pengobatannya, lebih kurang demikian ya. Apakah ada pertanyaan lain, Bapak Ibu semua? Itu Ibu Mami raise hand, angkat tangan itu mau bertanya Ibu Mami? Atau Bapak Ibu yang lain, kita sekarang ada 23 orang yang hadir. Atau jika belum ada, kita lanjutkan dulu. Oke, Ibu Wahyu Suryani. Silakan Ibu Wahyu, silakan bertanya langsung saja biar langsung ya, biar lebih berasa bertanyanya. Silakan Bu Wahyu Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama pertanyaan saya kepada Dr. Alinor tadi mementang tentang kota-kota awal di Minangkabau. Yang ingin saya tanyakan, saya ingin menanya terkait konsep kota sebagai kota kesehatan. Karena ya ini juga berkaitan dengan penelitian saya, yaitu Bukit Tinggi itu adalah salah satu kota kesehatan. Kalau di Inggris dikenal dengan hill station, tapi kalau di Belanda lebih mengenalnya sebagai kota apa ya? Lupa, tapi salah satunya adalah perbandingan antara Padang dengan Bukit Tinggi seperti itu. Bukit Tinggi sebagai kota kesehatan dan Padang sebagai kota perdagangan dan pusat pemerintahan. Begitu juga dengan Bogor, Malang dan yang lainnya. Jadi bagaimana mungkin apakah ini baru muncul ketika ada Belanda atau bagaimana dahulunya gitu. Terus yang kedua kepada Dr. Effendi gitu. Menarik sekali yang Bapak dokter sampaikan tentang Sitawanan Ampe. Tapi yang tadi karena saya orang Minang dan saya biasa di kampung melihat ureh-ureh tersebut gitu. Jadi sedingin tadi ada perbedaan antara sedingin di Malaysia dengan yang disampaikan oleh Bapak yang di Suro tadi. Saya juga menemukan sidingin yang ada di Malaysia itu di kampung saya. Jadi perbandingannya adalah itu memang sidingin tapi tidak bisa untuk obat, itu adalah bunga gitu. Jadi memang banyak jenis sidingin itu, tapi ada jenis sidingin yang khusus untuk obat karena zatnya yang berbeda, karena ketahanan dinginnya. Seperti itu yang disampaikan angku-angku dukun di kampung saya gitu. Nah, kemudian tapi pertanyaan saya adalah ini kan itu sudah warisan terdahulu, tapi apakah ada catatan dalam catatan Belanda terkait ini? Karena contohnya jamu, jadi orang-orang Belanda itu kan juga mencari tahu konsep kesehatannya orang Minang dan mereka akan gunakan untuk kepentingan mereka gitu. Ada yang tertarik dengan etnomedicine daerah, lalu apakah penelitian Dr. Effendi ada berkaitan dengan mungkin yang berkunjung ke pedalaman Minangkabau kayak Raffles, atau mungkin dokter-dokter Stovia mungkin ada kajiannya tentang sedawa sedingin, karena dokter Stovia banyak dari Poto Gadang dan yang lainnya gitu. Ya saya tertarik tapi saya belum menemukan ini, mana tahu dokter sudah menemukan. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bu Suryani. Tadi bertanya kepada Bapak Alinor dan juga Bapak Effendi. Sebelum sesi selanjutnya sesi sekarang kita buka sedikit pertanyaan lagi. Sudah muncul di kolom komentar itu dari Pak Khairullah Ahmad yang katanya ingin bertanya. Dipersilakan langsung saja Pak Khairullah. Pak Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tentang obat-obatan di Minangkabau mungkin ya. Mungkin Pak Dr. Effendi telah melakukan penelitian secara ilmiah mungkin ya terhadap bahan-bahan pengobatan yang digunakan di Minangkabau. Namun ada juga sih beberapa bahan pengobatan tersebut yang kita pikir mungkin sebelum kita kaji atau kita teliti itu kan tidak masuk akal gitu kan. Nah, seperti salah satu pengobatan asma gitu kan, yang obatnya dari ulat daun katu atau ulat pisang,
kemudian cacing gila, kemudian ikan gitu kan, terus direndang, dimasukkan ke dalam air, direbus. Nah, itu kan tidak masuk akal. Nah, terkait dengan obat-obatan begitu, kalau tidak salah di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tibb wal Hikmah yang ditulis oleh Imam Suyuti, itu kan salah satu obat pandemi masa itu kan besi dibakar sampai memerah, kemudian dicelupkan ke dalam air, dipanaskan lagi, dicelupkan lagi, dan diminum. Itu salah satu obat pandemi. Itu kan kalau kita pikir secara sederhana, itu kan tidak logika juga. Jadi apakah pengobatan yang berkembang di Minangkabau ini lebih kuatnya kepada sosok karismatik seorang ulama, sosok pancaran karismatik ulama itu sehingga memancarkan sugesti kepada masyarakat bahwa apa saja pengobatan yang dilakukan oleh ulama itu bisa menyembuhkan gitu. Jadi bukan konteks ilmiahnya yang dipandang, tapi konteks karismatik dan konteks teologinya gitu kan. Ya secara kita hitung-hitung tidak banyak lah obat-obatan itu yang masuk akal gitu kan. Seperti mantra dan zimat gitu kan. Nah, pernah saya bertanya kepada Buya di Lubuk Landur, kalau kita sakit perut dikasih obat sama dokter, sembuh. Terus dikasih jimat, sembuh juga. Kata orang jimat itu syirik. Tapi yang obat tidak. Kan sama-sama lah katanya kan. Ada juga yang anaknya berobat terus diambil aja, ditaruh jempol tangannya ke langit-langit terus diusap-usapkan ke kepalanya, udah pulang lagi orang yang berobat gitu kan. Itu kan tidak ada kategori ilmiahnya, tapi orang percaya loh dengan pengobatnya gitu. Nah, apakah yang diutamakan itu oleh ulama karena ini tradisi surau juga pengobatan tersebut, apakah yang membuat obat itu berhasil adalah karismatik ulama itu yang menanamkan kepercayaan dalam sugesti masyarakat sehingga dia sembuh? Saya rasa yang paling berpedoman dalam pengobatan itu adalah sugesti gitu kan. Kalau kita percaya air putih bisa menyembuhkan, maka dia sembuh gitu kan. Jadi bagaimana kaitannya antara ilmiah dengan teologi begini gitu kan dalam soal perobatan itu. Oke, sekian, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Heru, Khairullah Ahmad. Menarik pertanyaannya. Ini sangat kejadian sehari-hari sekali nih. Banyak terjadi di masyarakat. Kita langsung saja ke narasumber untuk memberikan tanggapan atau penjawaban. Pertama kita mulai dari Bapak Alinur dulu. Jadi ada satu pertanyaan kepada Bapak Alinur, itu dari Ibu Wahyu Suryani tentang bagaimana konsep kota kesehatan itu sendiri. Dipersilakan Bapak Alinur untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih. Kalau di alam Melayu ini tidak nampaklah konsep kota kesihatan, tapi ada satu konsep yang dipahat pada batu bersurat di Palembang. Saya terlupa sama ada Talang Tua atau ada lagi satu batu bersurat. Tapi batu bersurat ini adalah berkenaan sebuah kalau secara modernnya dipanggil botanical garden. Okay, tapi nama Melayu lamanya adalah Parlak. Tidak tahu juga Parlak ini adalah nama untuk Perlak atau nama lain. Perlak adalah sebuah kerajaan di Aceh. Tapi Parlak ini maksudnya adalah Maharaja atau Raja Melayu, kerajaan Melayu kurun ke-7 itu membina sebuah taman yang ditanam tumbuh-tumbuhan yang memberi ubat dan makanan kepada rakyat. Jadi ini sebenarnya adalah satu konsep yang kalau kita meneliti, kita andaikan bahawa kita tidak ada konsep yang sebegini dikembangkan lagi, dan kita meneliti apa yang penjajah datang, dan kita akan dapati ada dua penjajah yang melakukan perkara yang sama. Yang pertama Inggeris melalui Wallace dengan Darwin. Alfred Russel Wallace adalah seorang herbalist yang merupakan pembantu penyelidik kepada Darwin. Jadi tugas Wallace adalah mendokumentkan semua herbal di alam Melayu ini. Wallace bergerak seluruh alam Melayu sehingga ke Filipina dan Kemboja dan lain-lain, Kalimantan, Malaysia, Jawa, Sulawesi, mendokumentkan lebih daripada, kalau tak silap saya, 2,500 tumbuh-tumbuhan. Dan Wallace ini mencadangkan kepada kerajaan British pada tahun lebih kurang 1870 bahawa semua tumbuh-tumbuhan ini ditanam di Botanical Garden London. Tapi banyak yang matilah sebab itu sebab di antara permintaan
penting dalam kerajaan British kepada kapal-kapal yang berlabuh di Asia Tenggara ini adalah biji benih. Contohnya biji benih durian, biji benih padi, biji benih pokok jati, biji benih apa saja pokok, supaya mereka boleh tanam di botanical garden dan kemudian mereka mendapat manfaat daripada itu. Saya rasa apa yang Wallace dan Darwin lakukan itu adalah menyalin konsep parlak tadi. Dan kalau di Indonesia, kita tahu bahawa Belanda menubuhkan lebih daripada 10 institut tentang dipanggil dalam bahasa Melayunya tumbuh-tumbuhan yang berguna perubatan. Okay. Lebih daripada 10 institut, saya boleh berikan secara detail kalau ada yang berminat. Dan institut-institut ini saya rasa mengkaji manfaat seperti manfaat pokok sedingin, pokok setawan, pokok lain-lain juga, serai, kunyit, cekur dan lain-lain. Okay. Dulu saya ada bincangkan sebelum kita buat webinar ini, pembentangan yang saya buat itu mengatakan bahawa ada 3 atau 4 manuskrip Belanda ini khusus tentang perubatan Melayu dan herba-herbanya. Salah seorang daripadanya adalah Bontius yang menulis manuskripnya di Jakarta pada tahun 1640. Beliau malah mati di Jakarta disebabkan tidak mampu untuk mengubati dirinya yang kena malaria. Okay. Jadi mereka menyalin ini, dan saya rasa bahawa konsep kota atau kawasan tertentu yang menjadi pusat kesihatan atau sumber kepada ubat-ubat ni memang satu perkara yang penting di tempat kita. Malah di negara-negara tropika seperti di Thailand, Brazil, Argentina, India, Sri Lanka, memang ini kawasan-kawasan yang banyak. Sehingga sekarang pun banyak syarikat farmaceutical antarabangsa, pusatnya di Malaysia, Indonesia, okay, di Sri Lanka, sebab mereka mahu mencuba lebih banyaknya bahan-bahan asli perubatan yang mereka boleh saring kimianya dan kemudian gunakan kimia itu untuk mengubat. So saya rasa konsep botanical garden berasal daripada konsep parlak yang ada pada batu bersurat Talang Tua itu 682 masih. Itu pun kita perlu buat kajian lanjut lah bahawa botanical garden ini mungkin datang dari tempat lain, mungkin datang dari konsep katakan Ibnu Sina, Kanun Altib atau yang lain-lain. Jadi bukti-bukti yang ada di alam Melayu ini menunjukkan bahawa memang ada, tapi bukan dipanggil kota lah. Tidak ada orang yang menanam tumbuh-tumbuhan tu dalam satu kawasan yang ini. Tapi usaha untuk melakukan atau mengumpulkan bahan-bahan perubatan ini memang wujud sekurang-kurangnya selepas Belanda dan British datang ke tempat kita lah. Kalau seawal-awalnya parlak dari kurun yang ke-7 masih. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Dr. Ali Nur. Selanjutnya kita lanjut saja kepada Bapak Muhammad Effendi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk tadi. Izinkan saya menambah sedikit tentang soalan kepada Dr. Ali Nur. Sebenarnya ada catatan tentang Banda Aceh zaman Kesultanan. Satunya kota Darul Dunia Banda Aceh itu sendiri, di mana air Krung Daroy dan air Krung Aceh itu telah disampingkan supaya memasuki kawasan kota Darul Dunia. Dan kenapa dimasukkan itu dalam kitab Perubatan Aceh, dinyatakan bahawa Krung Daroy itu adalah satu sungai yang mempunyai nilai perubatan. Ditulis oleh Padri Perancis yang pernah melawat, kemudian Laksamana Perancis yang datang melawat beberapa orang lah. Juga oleh Ibnu Mas'udi menulis tentang Krung Daroy dan khasiat perubatannya. Kemudian Syekh Abbas Kota Karam juga menulis tentang perkara itu dan telah mencubanya. Ini boleh tengok dalam kitab Rahmah Fitib yang ditulis oleh Syekh Abbas Kota Karam Aceh. Dan dikatakan dalam Undang-Undang Adat Aceh, Sultan Iskandar Muda dia telah membuat satu warta, tidak boleh menebang pokok
kira-kira 3 ke 10 kilometer di kiri dan kanan Krondaroy itu. Dan catatan, saya lupa catatan namanya, catatan Padri Perancis itu dia kata di tebing sungai itu banyak pokok kemian dan pokok kapur. Jadi pada jangkaan saya lah, disebabkan oleh adanya banyak pokok kemian dan pokok kapur di kiri dan kanan sungai, itulah menyebabkan Krondaroy itu menjadi mempunyai nilai khasiat, boleh menyembuhkan cirit-birit, luka dan sebagainya. Dan di Aceh itu sendiri, apabila Sultan dan keluarganya mahu berehat, mereka akan pergi ke satu tempat namanya Mata Air, Mata Air. Sekarang ni Mata Air di Bandar Aceh. Saya ingat konsepnya sama seperti kota-kota peranginan tanah tinggi. Sebab Mata Air ni adalah di hulu sungai Krondaroy itu, di mata air Krondaroy ni sendiri. Dan Istana Aceh ni kalau dia nak memberi minum kepada Sultan, dia akan ambil air dari mata air ni, tak ambil dari tempat lain. Tempat yang airnya yang bersih. Jadi mungkin itu satu tambahan lah, bahawa di Aceh zaman Kesultanan pun ada konsep seperti itu. Sekarang ni untuk menjawab soalan pertama tadi tentang catatan Belanda, ini saya tidak ada membuat kajian. Mungkin kita nak buat kajian tu tapi tak berupaya sebab tak menguasai bahasa Belandanya dan tidak mengetahui senarai penuh dokumen-dokumennya. Saya ingat Dr. Alino mungkin ada lebih banyak dokumen yang berkaitan. Saya sendiri tak ada. Tentang catatan wabak di dalam manuskrip, ini satu soalan besar sebab perkataan wabak itu sendiri sangat umum. Jadi apa yang dimaksudkan dengan wabak? Wabak jenis apa? Jadi itu juga khusus untuk manuskrip di Minang, saya sendiri tak dapat menjawab sebab saya belum melihat dengan betul-betul lagi ke dokumen-dokumen manuskrip di Minang. Mungkin Dr. Pramono mungkin dah baca banyak dan mungkin tahulah macam mana nak jawab soalan ni. Tentang sidingan yang di Minang dan di Negeri Sembilan yang dikatakan berbeza tu, ya, ini memang kita ketahui ini memang masalah dan dalam ilmu botani. Sebab itu saya katakan tadi, bila membuat kajian tentang tumbuhan mesti ada ahli botani dalam kajian tersebut, tak boleh ada ahli bahasa. Kalau hanya ada ahli bahasa, dia akan jumpa sidingan dirujuk kepada beberapa jenis tumbuhan yang hampir-hampir serupa sidingan. Tapi mana satu tumbuhan ataupun macam mana nak membezakan antara tumbuhan ni, inilah tujuan peranan ahli botani. Dia sahaja yang akan dapat membezakan. Jadi bila sidingan yang digunakan oleh pengamal perubatan tradisi itu jenis yang mana, ini perlukan kepada kepakaran ilmu botani tadi. Jadi kalau tengok dalam slide saya yang tadi kan, yang saya letak senarai daripada pengkaji-pengkaji yang menerbitkan kajian ilmiah mereka tu, contohnya untuk saya tengok di sini untuk si kumpai. Ada yang mengatakan si kumpai tumbuhannya adalah Panicum auritum. Manakala ada yang mengatakan Saciolepsis interrupta. Dua-dua tumbuhan ni nama saintifik berbeza, tapi bila kita bandingkan dua tumbuhan ni hampir-hampir sama. Jadi memang kita tak terkejut jika Saciolepis interrupta dengan Panicum auritum ni ada pengkaji yang letak sebagai si kumpai, ada pengkaji yang mengatakan ianya Saciolepis interrupta. Kalau tengok sidingan pula, ada yang mengatakan Bryophyllum calicinum tu adalah sidingan. Manakala yang satu lagi mengatakan Kalanchopinnata. Sebenarnya dua-dua tumbuhan ni rupa dia hampir-hampir sama. Yang boleh membezakannya hanyalah seorang pengamal perubatan tu sendiri yang tahu beza tumbuh-tumbuhan tu dengan seorang ahli botani. Orang macam saya contohnya bukan ahli botani, bukan setiap hari bermain dengan bahan-bahan ni. Kalau saya tengok dua-dua tumbuhan ni, mungkin saya pun akan tersilap. Okey. Jadi itu sebab yang ada yang menjumpai sidingin di Minang tu tak sama dengan sidingin di Negeri Sembilan. Mungkin di Negeri Sembilan tu sebenarnya tak tahu. Dia pernah tengok di Minangkabau je, dia pergi balik Negeri Sembilan, dia ingat
ini tumbuhan yang sama. Okey. Walaupun untuk nota yang semua tumbuhan-tumbuhan yang disebut ni, Anhydra platypus, Panicum aurantium, Saculolepis ni, kalau kita lihat dari segi nama saintifiknya, sebenarnya dia tumbuhan yang native atau tempatan juga di Semenanjung. Malah di alam Melayu ni dia juga ada, bukannya tumbuhan ni hanya ada di Minangkabau je, tak. Dia di satu alam Melayu ni dia ada. Termasuk sampai ke Filipina pun ada. Ini semua tumbuhan-tumbuhan alam Melayu. Cuma namanya yang khusus pakai sebagai si kumpai, si karo ni Minang. Penggunaannya sebagai tawan ampek Minang. Sehingga itu nak diluruskan. Yang ketiga tadi, soalan daripada yang ketiga tu tentang beberapa ubatan yang tak masuk akal ni. Pertama saya nak membetulkan sedikit, Ar-Rahmah Kitib Al-Hikmah itu menurut kajian saya bukan ditulis oleh As-Suyuti, tapi ditulis oleh As-Subairi. Ini kesalahan ataupun kesilapan yang biasa, sebab ada orang pernah mengatakan ia adalah tulisan As-Suyuti, kemudian yang mengikut di belakangnya pun mengatakan semuanya ini Ar-Rahmah adalah tulisan As-Suyuti. Yang sebenarnya tidak pernah ada manuskrip perubatan dengan tajuk tersebut oleh As-Suyuti, yang ada oleh As-Subairi. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya tentang logik tak logik ni, ada setengah-setengah perkara tu kita boleh terima. Contoh mencelupkan besi yang dibakar itu tidak ada masalah. Bila besi itu dibakar, dia meleraikan bahan-bahan kimia dalamnya, kemudian dicelup dalam air untuk mengeluarkan bahan tersebut, untuk melarutkannya dalam air, kemudian diminum. Itu tak ada masalah. Memang sebenarnya kalau kita lihat dalam makmal-makmal di universiti pun ada kaedah-kaedah begini yang kita buat. Dan inilah sebab kenapa kita bila melihat kepada manuskrip perubatan ni, kita memang nak lihat kaedah apa digunakan. Kalau pemanasan yang macam mana? Adakah terus kepada api? Adakah pemanasan yang dibuat dalam tempurung kelapa? Itu semua akan kita terjemahkan sesuai dengan keadaan dalam makmal. Yang saya selalu tekankan, setengah-setengah orang dia akan cakap pohon A sesuai untuk penyakit ni. Itu sebenarnya apa orang kata, lebih baik tidak diceritakan kerana tak lengkap penciptaan tu. Bercampur dengan bahan apa, dibuat macam mana, bakar ke, direbus ke, ni. Itu akan menyebabkan banyak masalah dalam masyarakat, cara penggunaan dan sebagainya. Salah kaedah akan menyebabkan satu bahan yang mungkin sifatnya ubatan menjadi racun. Itu yang kita tak berapa gemar untuk menjawab secara rambang ataupun secara awam gitu. Tentang Pak Ungku yang merawat, ya, kita tak menolak kerana setiap penyakit datang daripada Tuhan dan penyembuhan juga datang daripada Tuhan. Jadi tak mustahil satu penyakit tak dapat dirawat dengan rawatan secara fizikal dan memerlukan rawatan secara spiritual, rawatan secara doa, kadang-kadang disekalikan bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang pada pandangan saya lah tidak lagi menjadi isu sepatutnya, kerana kita ada satu benchmark ataupun satu tanda aras, iaitu Rasulullah SAW sendiri, di mana ada keadaan tertentu Rasulullah menggunakan bahan semata-mata, ada keadaan tertentu bahan dan doa, ada keadaan tertentu doa. Jadi tidak patut lagi untuk kita ni menjadi isu. Saya ingat isu tentang penggunaan benda-benda yang rasional dan tidak rasional ini adalah masalah barat. Kerana ini masalah barat. Seperti yang disebut oleh Syed Nakil atas, ada masalah-masalah barat ini yang tak perlu kita sebenarnya jadikan dia masalah kita, sebab ia tidak pernah menjadi masalah kita. Inilah masalah dari segi falsafah bila kita melihat tentang sesuatu, termasuklah dalam disiplin ilmu perubatan. Dan tentang menggunakan bahan yang kadang-kadang bukan ubatan tapi boleh menyembuhkan. Ini dalam perubatan moden kita panggil kesan placebo. Ada orang yang mungkin ada demam, kita hanya bagi dia air sahaja, tetapi kita tidak memberitahu dia ianya sebenarnya adalah air. Kita bagi tahu dia adalah ubat. Dan kadang-kadang orang tu boleh sembuh kerana placebo ini. Kerana kekuatan dalamannya itu telah ditingkatkan. Itu saja. Jadi itu sedikit sebanyaklah pandangan saya mungkin
kurang di sana sini. Oke, terima kasih Bapak Fendi. Selanjutnya kita langsung saja kepada Bapak Pramono untuk menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk tadi, Pak. Silakan, Pak Pramono. Baik, pertanyaan yang langsung kepada saya tidak ada, tapi dari Zikra tentang ada enggak informasi tentang pandemi gitu, atau wabah yang pernah berlaku di Minangkabau yang tercatat dalam manuskrip. Nah, ini agak susah, sama halnya kalau ada pertanyaan kepada saya, ada nggak teks tentang rendang dalam Khasanah manuskrip Minangkabau? Teks tentang gempa saja agak sulit kita menemukannya. Jadi agaknya hal-hal yang berkenaan dengan sesuatu yang mengerikan itu tak tercatat oleh orang-orang Minangkabau dahulu. Tapi yang ingin saya katakan adalah ada satu jenis penyakit yang pernah disebutkan dan sangat melegendaris gitu ya. Itu penyakit kusta. Dalam sebuah manuskrip di Dharmasraya itu mengisahkan tentang asal-usul nama kerajaan Koto Besar. Sebetulnya itu bukan Koto, tapi Kusta besar. Itu berawal dari seorang putri Raja Pagaruyung. Itu diungsikan ke sebuah hutan karena dia berpenyakit kusta. Oleh masyarakat yang sekarang bernama Koto Besar itu diselamatkan oleh penduduk di sana dan dibuatlah perjanjian lelaki Pagaruyung tidak boleh pergi ke kerajaan Koto Besar dan perempuan dari Koto Besar tidak boleh pergi ke Pagaruyung. Sumpah ini berlaku sampai tahun 2000 awal dan ini dicabut sumpah tersebut oleh kedua belah pihak kerajaan dan sekarang sudah diperbolehkan. Nah, saya punya member dulu perempuan keturunan putri dari kerajaan Koto Besar. Kami pernah traveling menuju Tanah Datar, dia menangis, tak mau dia melewati Pagaruyung karena ada perjanjian itu. Nah, sekarang perjanjian itu sudah dicabut. Nah, itu satu-satunya informasi tentang wabah kusta yang terdapat di dalam manuskrip. Tentu saja penyakit-penyakit yang disebutkan salah satunya adalah cacar ya, cacar. Nah, ini sekaligus untuk memberi informasi kepada Ibu Wahyu tadi, ada enggak satu kota yang ditunjuk sebagai kota kesehatan gitu ya? Ya satu-satunya kota kesehatan saya kira ya Bukit Tinggi. Ya for the cock ya. Iya, Pak. Dan Koto Gadang. Kenapa? Karena kalau dibaca buku Jeffrey Hadler itu, Seketa Tiada Putus, dia mengupas satu bahasan menarik tentang cacar ya. Di akhir abad ke-19 ketika cacar mewabah di wilayah Sumatera Tengah atau Sumatera West Coast itu pada waktu itu, maka mantri cacar yang direkrut oleh sekolah alumni sekolah dari Koto Gadang untuk menjadi mantri cacar yang kemudian ditugaskan untuk mensosialisasikan bagaimana cara terhindar dari cacar dan bagaimana cara agar tidak tertular cacar. Jadi mereka secara masif para mantri cacar untuk menanggulangi wabah cacar pada waktu itu. Nah, saya kira tidak ada kota seperti ini pada masanya, terutama di akhir abad ke-19 ya. Ya, saya kira Koto Gadang menjadi sentral orang-orang terpelajar pada waktu itu yang kemudian pengaruh Belanda juga untuk menjadikan tempat ini menjadi tempat ya rujukan untuk dunia kesehatan saya kira. Mungkin itu saja Bung Sarul. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Pramono. Ini sudah banyak juga ya pertanyaan tadi sudah terjawab semua. Tapi ini ada satu pertanyaan lagi nih langsung ditujukan kepada Pak Pramono nih dari Ibu Hasnah Bio 18. Mungkin saya bacakan saja. Izin bertanya kepada Bapak Pramono, apakah sudah ada kajian tentang diversitas flora dalam pantun-pantun Minangkabau? Mic-nya Pak. Bu Asna ini nanti dapat penghargaan peserta webinar paling banyak selama pandemi. Bu Asna,
saya dan teman saya itu menulis buku berjudul Flora Fauna dalam Pantun dan Petata Petitih Minangkabau. Tapi itu sangat awal. Saya kira nanti bisa saya dapatkan PDF-nya. Flora dan fauna dalam petata petitih dan pantun Minangkabau itu pun baru sedikit sekali yang dikumpulkan. Masih banyak yang disebutkan di dalam pantun dan petata petitih Minangkabau itu yang menyebutkan flora dan fauna yang ada di Minangkabau. Dan disitulah kita tahu bahwa konsep alam takambang jadi guru kita bisa langsung ketahui misalnya dari sampiran pantunnya. Misalnya berkenaan dengan tadi keratau madang di hulu. Keratau madang di hulu itu tumbuhannya sama karena proses alam, maka kertau itu ada kertau itu adanya di hilir. Sebetulnya tumbuhan di hulunya itu namanya madang. Karena mungkin di bawah aliran sungai atau burung dan segala macam, maka menjadi dua tumbuhan dinamakan yang berbeda. Atau yang saya sebutkan tadi, nang kulit-kulit dan merah sagu, kenapa tidak menggunakan lado, itu ada sampiran yang kemudian bisa menerangkan isi dari pantun-pantun yang ada di Minangkabau. Ya ini kemudian sebetulnya dengan mempelajari sampiran-sampiran flora fauna itu, kita bisa langsung tahu apa sesungguhnya ingin disampaikan oleh nenek moyang orang Minangkabau dahulu berkenaan dengan mempelajari alamnya. Bagaimana karakter beruk, bagaimana karakter anjing, ayam dan segala macam itu direpresentasikan dalam banyak pantun, petata petitih dan ungkapan-ungkapan lain yang ada di Minangkabau. Semoga ke depan bisa semakin banyak flora fauna yang bisa dikumpulkan dari khasanah pantun, petata petitih dan ungkapan-ungkapan lain yang ada di Minangkabau yang menyebutkan tumbuh-tumbuhan. Karena bagaimanapun salah satu kecerdasan generasi bangsa itu adalah kecerdasan lingkungan. Ketika dia mengenal beragam flora fauna, berarti ini sekaligus memberi bekal secara kognitif bagaimana dia mengenali lingkungannya. Nah, agar misalnya ketika dia terjatuh, dia langsung bisa mencabut ilalang, mengunyah akarnya, dan menempelkan akar tersebut untuk luka tersebut. Karena dia tahu bahwa akar ilalang itu pernah digunakan oleh nenek moyang sebagai salah satu obat penghenti darah pada luka di badan. Dan termasuk misalnya, sambil mengiris bawang, terkena pisau tangan, maka dengan segera dia akan ambil satu rumah hewan tertentu yang warnanya putih, diambil, langsung ditempelkan. Karena sesungguhnya itu pengetahuan itu sudah dari dulu diketahui oleh masyarakat, oleh nenek moyang pada masa lampau. Rumah hewan ini yang warna putih itu bisa menutup darah dan darah itu menjadi cepat sekali bekunya. Nah, ini kecerdasan kognitif lingkungan ini yang perlu dibangun. Tetapi sayangnya jangankan orang di luar kebudayaan Minang, di dalam masyarakat Minang sendiri, generasi mudanya sekarang tidak lagi mengenal berbagai macam jenis tumbuhan dan hewan-hewan itu. Mereka tidak punya kecerdasan lingkungan yang kemudian secara kognitif dipahami bahwa mereka tinggal bersama tumbuh-tumbuhan itu, tinggal bersama flora fauna itu, yang di antara flora fauna tersebut sangat akrab dengan kehidupannya, sangat bisa menjadi solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh mereka. Mungkin itu saja, Bung Sarul. Oke, terima kasih sekali Pak Pramono. Ya, ini tanggapan dari Bu Asnah juga. Terima kasih Pak Pram. Inspiratif, generasi muda Minang butuh informasi ini untuk bisa jadikan alam takambang jadi guru, Pak. Bisa dijadikan sebagai bahan ajar di sekolah pengetahuan indigenous lokal ini, Pak. Dan juga tadi di komentar juga dari Bu Rozi Fitriza, perlu didokumentkan perobatan tradisional Minangkabau sehingga dilanjutkan kajian botani dan yang lainnya. Dan kita bisa sepakat barangkali tentang ini, karena jangankan anak muda yang lain, kan saya sendiri pun kalau ditanyakan beberapa tumbuhan-tumbuhan yang ada dalam Penumbuk Kota itu nggak ada satupun yang tahu tuh, Pak. Kayak karatau madang di hulu itu kalau berbicara tentang merantau nggak akan pernah lupa membacakan pantun itu. Sementara kalau ditanyakan nih karatau ini apa sebenarnya, itu nggak ada yang tahu. Mungkin kalau di survei pun ditanyakan generasi muda yang lain, banyak juga yang nggak tahu itu karatau ini pohon apa sih gitu kan. Ya barangkali setelah ini akan lahir beberapa riset-riset lebih lanjut yang berbicara tentang tumbuhan-tumbuhan, terutama tumbuhan-tumbuhan yang berkaitan dengan obat.
Seperti juga yang dijelaskan Bapak Afendi tadi, ternyata memang terjadi beberapa perbedaan, Pak. Saya lihat slide Pak Afendi tadi, beberapa seperti cocor bebek. Nah, cocor bebek di tempat saya malah itu hanya bunga biasa. Malah si dinginnya adalah si dingin yang ada fotonya yang digunakan oleh angku yang ada di Suliki tadi, Pak. Tapi overall seluruhnya hampir sama sih, 4 tumbuhan itu tumbuhannya itu saja, palingan cuma berbeda nama di tiap-tiap daerah. Barangkali ada beberapa hal yang menyebabkan itu berbeda. Hari sudah menunjukkan 15.55, lebih kurang sudah 2 jam, hampir 2 jam, 5 menit lagi 2 jam kita berdiskusi. Sejauh ini sudah tidak ada lagi Bapak Ibu semua yang mengajukan atau mencatatkan diri ingin bertanya. Terima kasih saya ucapkan kepada 3 orang narasumber kita. Yang pertama Bapak Dr. Alinor, yang kedua Bapak Dr. Afendi dari AAIM, terus juga Bapak Dr. Pramono dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Juga terima kasih kepada hadirin Bapak Ibu yang bertahan hingga saat ini. Ada Bapak Arif Basir, ada Bapak Khairullah Ahmad, Ibu Fadila Syahada, Ibu Hasnah, ada Bapak Jamal Mirdad, Ibu Mami Novrianti, ada Bapak Muhammad Aliman Syahmi, ada Ibu Najmah Sayuti, Ibu Nurul Sahirah, Ibu Rozi Fitriza, Bapak Sudarman, Ibu Wahyu Suryani, Ibu Widya Fitri, Bapak Yose Hendra, dan juga Ibu Zikra Fadila. Semoga diskusi kita hari ini sama-sama bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber dan juga kepada seluruh yang hadir. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bang Pram. Semoga Terima sehat kasih selalu. Pak Fendi. Sehat-sehat. Sehat-sehat Pak. Terima kasih Pak Sarul. Sama-sama Bu Mami.